Takdir itu memang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis. Tapi nih ya, doa yang tulus bisa merubah segalanya. Ketika doa naik ke langit, rahmat turun ke bumi. Bismillah dari Magelang, Jawa Tengah. Yuk pejuang langit, kita saksikan kuasanya Allah Azza wa Jalla. Pejuang langit, jangan pernah meragukan kedahsyatan dari sebuah doa. Apalagi doa tersebut datang dari ibunda tercinta. Kali ini saya sudah berada di tengah-tengah perkebunan kaktus. Yang mana kaktus di sini bisa tumbuh subur seperti ini berkat kesabaran dan ikhtiar dari sosok wanita yang hebat. Yang dulunya pernah ditipu bahkan dihina. Namun berkat keikhlasannya beliau bisa bermanfaat buat orang di sekitarnya. Yuk ikutin saya terus untuk menemui sosok wanita hebat itu. Siapa sangka, luas kebun kaktus yang subur, rumah yang megah, serta indahnya galeri kaktus terbesar se-Jogja dimulai dari teras rumah kontrakan dan mimpi dari seorang anak pedagang kaki lima. Alhamdulillah, Mbak Vita mendapat berkah hidupnya. Allah angkat derajat keluarganya lewat jalur langit. Doa ibu yang tak pernah putus, zikir rutin, dan usaha ikhlas Mbak Vita menjadi tulang punggung bersedekah buat keluarga. Masya Allah. Alhamdulillah pejuang langit, saat ini saya sudah bersama sosok wanita hebat yang sebelumnya udah saya mention nih. Ya, ini dia Mbak Vita. Apa kabar Mbak Vita? Alhamdulillah, baik sekali. Pejuang langit, dulunya Mbak Vita adalah guru honorer, sedangkan suaminya jualan pupuk. Tapi biaya hidup masih serba pas-pasan. Demi nafkah, Mbak Vita cari tambahan rezeki. Ia cerita ke saya, semua berawal dari niat kuat dan perjuangan saat hamil anak pertama. Hamil besar tidak mengurangi semangat jualan. Dari mengandung sampai lahiran, ia terus berjuang buat menghidupi keluarga besarnya. Masya Allah. Saya dengar juga katanya, Mbak Vita itu sempat ditipu sama orang. Kebetulan teman itu dapat tawaran nih dari kerabatnya di sana untuk jualin kaktus ke saya, ya namanya online ya, via WA aja. Jadi itu bagus gitu. Ternyata ketika sampai di sini, ya Allah, itu tanaman busuk. Bagian bawahnya kan bagian atas bagus. Nah, bagian bawah busuk. Terus ini kan akar tadi ada ya full ya. Betul. Tapi tidak ada akarnya. Gitu. Jadi 13 juta melayang aja. Pada saat kondisi kayak gitu Mbak Vita, apa yang dilakukan? Bersabarkah atau gimana? Ya, ikhlas. Mungkin saya juga ada koreksi. Ya Allah, apakah dulu saya juga pernah seperti ini gitu. Kalau seumpama ini ada saya salah yang dulu, ya udah nggak apa-apa, untuk sebagai pengganti. Sebagai pembelajaran juga ya. Masya Allah, sikap Mbak Vita ini luar biasa ya pejuang langit. Ini juga mengingatkan saya sama nasihat guru, bahwa dosa itu ada pengaruhnya ke hidup kita. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kejahatan, dosa, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Selain mengambil hikmah dari setiap musibahnya, Mbak Vita bilang bahwa seluruh keteguhannya ia yakini datang dari doa sang ibunya yang dulu seorang pedagang kaki lima. Karena selain curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya, Mbak Vita selalu menceritakan kepada sang ibu bagaimana pahitnya hidup menerpanya. Orang tua Mbak Vita itu juga datang dari keluarga yang sederhana. Katanya penjual apa? Betul. Penjual gorengan? Pedagang kaki lima untuk Pedagang ibu. kaki lima? Iya, di pinggir jalan jual teh, di gelas itu gorengan juga, iya rokok gitu. Terus kalau bapak itu ojek. Ojek? Iya, dulu di ojek pangkalan, terus ada ojek online, bapak ikut ojek online. Pejuang langit, Mbak Vita menceritakan dengan haru bagaimana kondisi rumahnya saat itu. Sebelum ia menikah dan tinggal di kontrakan, hidupnya bersama ibu dan bapaknya hanya beralaskan tanah. Namun dengan suatu ikhtiar, usaha dan doa, ternyata Allah punya kuasa membolak-balikan takdir seseorang. Saya jadi teringat pelajaran guru saya yang menyebut hadis Nabi SAW bahwa hanya doa yang bisa mengubah takdir. Sesungguhnya seorang hamba terhalangi dari rizkinya karena dosa yang dilakukannya. Sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa. Sesungguhnya doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat.
Dan sesungguhnya perbuatan baik kepada orang tua itu memperpanjang umur. Tadi kan Mbak Vita udah cerita kalau ingin menaikkan derajat Derajat keluarga. keluarga, Alhamdulillah itu sudah terjadi sekarang. Iya, Nah kalau adik saya boleh tahu kan ada kenapa adik? Kalau adik itu kebetulan kena masalah ya judi online. Oke. Iya, dan kebetulan kan jauh ya bekerjanya. Adik bekerja di Medan sana dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Adik juga udah maaf, mungkin satu matanya sudah tidak bisa melihat gitu. Dan itu ya Allah, saya harus menutup hutangnya yang banyak, ada ratusan, dan itu siapa lagi kalau bukan saya, kan keluarga juga tidak ada, warisan juga saya tidak ada gitu, dan nah harus kerja gitu. Terus yang namanya keluarga seperti itu pasti juga ada, kita harus membantu. Apa yang dilakukan Mbak Vita mengingatkan saya pada hadis yang pernah guru ngaji saya sampaikan, bahwa bersedekahlah pada yang paling terdekat dahulu, terutama kepada kerabat dan keluarga, karena mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Kalau amalan hariannya nih yang rutin, yang bisa jadi inspirasi buat saya maupun penonton Jalur Langit di rumah, ada nggak yang bisa di-share sedikit gitu? Sebenarnya saya paling ya jarang sekali nih kalau ngasih tahu atau mengeksplor seperti ini ya. Baik. Ya buat teman-teman aja ya. Nah, biasanya saya ada zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu seumpama saya sedang memikirkan, mungkin kita biasa pikirkan ke sana sini bingung ambiar gitu kan. Tiba-tiba langsung ya Allah zikir aja. Yang penting itu gitu kan. Terus kadang-kadang lagi nyetir di jalan tiba-tiba kan refleks nyanyi. Kok nyanyi? Gitu harusnya kan zikir gitu. Nah, itu saya usahakan itu, dan mungkin alarm Jumat berkah ya. Kalau itu saya ada setiap jam 2 nanti HP sudah saya alarm setiap Jumat, itu sedekah untuk mungkin tetangga atau siapa yang membutuhkan. Pejuang Langit, tangisan dan doa dari ibunya lah yang selalu menjadi pendorong Mbak Vita berjuang dalam menaikkan derajat keluarganya. Setelah sholat, ia selalu panjatkan doa kepada Sang Pencipta agar bisa menjadi sosok seperti yang dilangitkan oleh sang ibu. Nah, kalau boleh tahu, Bapak sama Ibu rumahnya dekat nggak sih dari sini? Ya kisaran 20 km. Tapi kira-kira kita bisa ketemu nggak ya? Boleh. Saya pengen banget ngobrol sama Ibu atau Bapak gitu kan. Oke Mas, ini rumahnya Ibu. Wah, banyak tanaman juga ternyata ya. Iya, sama ada tanaman yang dijual juga. Alhamdulillah. Wah, ini. Uti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Salam kenal Bu, saya Warahmatullahi Anop dari Jalur Langit Trans 7. Iya. Masya Allah. Jadi Bu, tadi udah cerita panjang lebar sama Mbak Vita. Gimana Mbak Vita itu dulu berjuang. Ya. Darinya dulu guru honorer, alhamdulillah sekarang menjadi pengusaha tanaman yang sukses, alhamdulillah. Tadi Mbak Vita sempat bilang kalau itu semua nggak lepas dari doa sang ibunda. Pejuang Langit, sekarang Mbak Vita tidak ingin ibunya capek berdagang kaki 5 lagi. Beliau sudah membuka galeri kaktus yang sekaligus jadi cabang kedua dari usahanya. Ibunya bisa menikmati masa tua sambil berkebun santai dan merasakan berkah dari anak solehahnya. Alhamdulillah. Doa-doa tersebut itu biasanya Ibu panjatkannya ketika saat apa? Biasanya pas sholat tahajud. Oh, pas sholat tahajud. Masya Allah. Jadi tuh nggak pernah lepas ya doain anak-anak supaya sukses semua ya? Iya, anak-anak semua. Alhamdulillah. Tapi kebetulan nih keberkahan memang datang pertama ke Mbak Vita ya. Yang tadi Mbak Vita juga ada cerita, alhamdulillah bisa mengangkat derajat keluarga. Luar biasa, Masya Allah. Pejuang Langit, guru ngaji saya pernah bilang, dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa doa orang tua adalah doa yang mustajab. Rasulullah SAW bersabda, doa orang tua untuk anaknya sama seperti doa Nabi terhadap umatnya. Sementara Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan dalam sabdanya, hanya doalah yang bisa menolak takdir. Rasulullah SAW bersabda,
Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, pejuang langit, kita memang tidak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa. Tapi kita bisa memilih untuk tumbuh menjadi pribadi seperti apa. Nah, dari ceritanya Mbak Vita ini kita belajar bahwa dengan kesabaran, ikhtiar, dan doa orang tua, kita bisa merubah itu semua. Dan rezeki itu tidak hanya datang dari tanah, tetapi juga bisa datang dari langit. Kalau gitu saya pamit undur diri, sampai ketemu di episode Jalur Langit berikutnya.